Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah pada hari ini. Kami bisa bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, dan kami rindu kesempatan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh membawa berkat bagi hidup kami. Secara khusus Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sekali lagi kami memohon Tuhan berbicaralah kepada kami. Mohon Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mempersiapkan hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih firman itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mohon urapan Tuhan untuk hamba-Mu, supaya bisa menjelaskan, menyampaikan firman dengan baik, dan mohon pertolongan Tuhan untuk setiap jemaat yang mendengar firman, sehingga betul-betul bisa mengerti, berkonsentrasi dengan baik, dan juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman itu dalam hidup sehari-hari. Berkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, yaitu dari Efesus pasal yang kelima. Ya, kita akan membaca Efesus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tunduklah seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, setelah sampai sedemikian jauh pembacaan firman yang berbagai mereka bukan hanya membaca, mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Seorang penulis dan seorang pendeta di Amerika Serikat bernama Francis Chan pernah menulis satu buku dengan judul Forgotten God, Allah yang terlupakan, saudara. Dan buku ini memang secara khusus membahas tentang Allah Roh Kudus. Dia mengatakan kita ini banyak bicara tentang Allah sebagai Bapa kita, Allah Bapa. Kita bicara banyak tentang Yesus Kristus, Allah Anak. Tapi dia mengatakan kita mungkin tidak banyak bicara mengenai Allah Roh Kudus. Sudah seringkali ini terabaikan. Khotbah-khotbah tentang Roh Kudus mungkin sangat terbatas sekali, bahkan mungkin di gereja tertentu hanya dilakukan pada hari Pentakosta seperti hari ini. Maka dia mengatakan forgotten God, Allah yang terlupakan. Nah, saya harap saudara kita tidak melupakan Allah Roh Kudus yang juga penting dalam hidup kita. Beberapa hal tentang Roh Kudus yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, saudara, Roh Kudus ini adalah salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal. Saudara, kita mempercayai Allah Tritunggal. Satu Allah bereksistensi dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara, Tritunggal bukan berarti ada tiga Allah, tetapi satu Allah tetapi bereksistensi dalam tiga pribadi. Kekristenan tetap berpegang pada monoteisme, Allah adalah satu adanya. Nah, saudara, kalau Roh Kudus ini adalah satu pribadi, maka jangan melihat Roh Kudus itu hanya sebagai satu kuasa atau satu kekuatan, force atau power. Saudara, seringkali tanpa sadar, setelah kita melihat Roh Kudus itu cuma sebagai satu kuasa, sebagai satu power, sebagai satu kekuatan ini, saudara. Saudara, kalau dia sebagai satu pribadi, maka dia itu bisa berbicara, dia bisa berduka, dia bisa menghibur, dia bisa bersaksi, dia bisa membela, dia bisa menolong kita, karena dia adalah pribadi. Saudara, kalau kita menganggap Roh Kudus sebagai satu kekuatan saja, bukan sebagai satu pribadi, maka kita ini menjadi orang yang bisa merasa ingin untuk mengendalikan Roh Kudus itu, ingin mendapatkan power lebih banyak lagi. Maka ada orang-orang yang mengatakan, oh saya ingin dapat power lebih banyak lagi. Dalam arti apa? Biar Roh Kudus betul-betul memenuhi saya. Dalam arti apa? Wow, kalau saya menerima power ini, kuasa ini, kekuatan ini, maka saya akan menjadi powerful.
Aku perlu power itu memenuhi aku supaya aku lebih powerful. Tapi saudara, kalau kita melihat Roh Kudus itu sebagai satu pribadi, kita tidak akan mengajukan permintaan seperti tadi. Bagaimana aku bisa dapat lebih banyak power itu dalam hidupku? Tapi kalau dia adalah satu pribadi dan dia adalah Allah itu sendiri, maka pertanyaan lebih penting adalah bagaimana pribadi Roh Kudus itu memimpin, mengontrol hidupku lebih banyak. Bagaimana aku taat pada pengarahannya, taat pada pimpinannya. Saudara, kenapa? Karena Roh Kudus adalah sepenuhnya Allah. Saudara, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, masing-masing pribadi adalah Allah sepenuhnya. Tidak ada satu yang lebih kurang ilahi daripada yang lain. Kita tidak bisa mengatakan Allah Bapa lebih bijak daripada Allah Roh Kudus. Kita tidak bisa mengatakan Allah Anak atau Yesus Kristus itu lebih baik daripada Allah Roh Kudus. Saudara, kalau semuanya adalah Allah, seluruhnya adalah Allah, maka ketiganya sama dan sejajar setara dalam natur keilahiannya. Maka kita tidak akan bisa mengatakan yang satu lebih berkuasa dan lebih baik, lebih hebat daripada yang lain. Tidak. Karena Roh Kudus juga adalah sepenuhnya Allah. Satu hal lagi yang kita perlu sadari adalah begini. Saudara, kalau kita percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saudara, tiga pribadi ini berbeda satu dengan yang lain. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Jadi saudara, kita tidak boleh memisahkan ini. Ya, tidak boleh membedakan sedemikian rupa sampai seperti itu mengatakan bahwa wah ini bercampur satu dengan yang lain, saudara. Saudara, tiga pribadi ini berbeda satu dengan yang lain. Maka Allah Roh Kudus itu bukan Allah Bapa. Dia juga bukan Allah Anak nih. Esensinya sama tetapi pribadinya berbeda. Maka kita tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan begini, Allah Tritunggal itu adalah seperti ini. Kadang-kadang tampil sebagai Bapa, lalu nanti berganti tampil sebagai Anak, lalu gilirannya akan tampil sebagai Roh Kudus. Sudah ada orang memahami ajaran Allah Tritunggal seperti itu. Ya, seperti satu pribadi berganti peran. Kadang tampil sebagai Bapa, kadang tampil sebagai Anak, kadang tampil sebagai Roh Kudus. Sudah ajaran Tritunggal yang kita terima bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Karena apa? Setiap pribadi itu masing-masing adalah dia berpribadi, his own divine person. Sudah, memang kita akuilah, bicara tentang Allah Tritunggal itu merupakan satu misteri besar bagi kita orang Kristen. Satu pemahaman yang sangat tidak mudah untuk dipahami oleh kita. Seorang bapak gereja bernama Agustinus pernah berkata begini, jika engkau bisa memahami Allah Tritunggal, maka itu bukan Allah. If you can understand God, the Trinity, it is not God. Kalau kita berpikir, wah saya bisa memahami Allah Tritunggal ini, dia mengatakan mungkin yang kau pahami itu bukan Allah yang sesungguhnya. Saudara, karena memang kita akui bahwa tidak ada pikiran manusia yang bisa mengerti Allah Tritunggal itu secara sepenuhnya. Ajaran tentang Tritunggal itu sangat dalam. Nah, apa yang dinyatakan dalam Alkitab itu yang kita bisa tarik pelajarannya atau tarik kebenarannya. Nah, beberapa hal tentang Allah Roh Kudus ini saya ringkaskan dalam 3 hal ini. Dia satu pribadi dalam Allah Tritunggal, dia adalah Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus adalah bukan Allah Bapa dan bukan Allah Anak. He is his own divine person. Dan satu lagi yang penting untuk kita ingat, Roh Kudus ini tinggal di dalam diri orang-orang percaya. Sudah ada orang menuliskan kalimat seperti ini, Bethlehem, itu waktu Natal kita rayakan, itu artinya God with us, Allah beserta kita. Calvary, itu Jumat Agung, artinya adalah God for us. Tetapi Pentekosta, itu artinya adalah God in us, Allah di dalam kita. Ayat yang saya rasa sangat kita kenal, 1 Korintus pasal 6, 19 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Roh Kudus itu dikatakan apa? Jelas sekali ini tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sudah, sebagai orang percaya, kita ini sudah dikuduskan. Kita ini sudah dipisahkan bagi Allah, maka kita tidak bisa hidup semau kita sendiri. Kita harus menjalani hidup kudus karena kita adalah milik Allah. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita inilah setelah yang menolong kita untuk bisa menjalani hidup kudus. Menjadi kita semakin kudus dan semakin menyerupai Kristus. Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Tapi hari ini kita akan merenungkan tema tentang gereja atau komunitas umat Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat yang akan kita renungkan adalah ayat 18 yang tadi kita baca. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, terjemahan yang lebih tepat adalah dipenuhi
dengan roh. Jadi bukan sekedar penuh full of spirit, tetapi be filled with the spirit. Saudara, kalimat ini jelas adalah kalimat perintah. Ini bukan kalimat usulan. Ini bukan kalimat saran. Tetapi ini adalah perintah. Dan kalau perintah, Allah memanggil kita untuk tidak menghindari responsibilitas ini. Dan perintah ini, saudara, adalah perintah yang diberikan kepada siapa? Bukan kepada segelintir orang percaya, tetapi diberikan kepada komunitas orang percaya. Pada saat itu tentu adalah jemaat Efesus yang menerima surat ini, yang menerima kalimat tersebut. Tapi tentu ini juga berlaku untuk semua komunitas orang percaya, semua gereja, semua orang percaya nih. Jadi bukan cuma segelintir orang, beberapa pribadi. Saudara, kalau Tuhan memberi perintah, maka tentu dia tahu itu penting untuk kita. Kalau tidak penting, ngapain dia kasih perintah? Kalau Tuhan memberi perintah ini, berarti ini penting juga untuk gereja Tuhan. Hari ini kita merenungkan topik tentang gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita perlu sadar bahwa ini sesuatu yang sangat penting sekali. Tadi kita memulai dengan membaca ayat yang ke-17 kan. Di sana kan dikatakan, jangan bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu ayat 17-nya. Saudara, bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Ayat 18 mengatakan ini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Untuk bisa betul-betul mengerti kehendak Tuhan, tidak ada jalan lain. Saudara, kita itu harus menjadi orang atau pribadi atau gereja yang dipenuhi oleh roh. Saudara, orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus jangan dilihat sebagai orang-orang yang elit secara rohani. Wah, ini orang-orang Kristen yang kelas tinggi, orang-orang Kristen yang lebih hebat daripada yang lain. Saudara, tidak. Saudara, kenapa? Karena kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus itu sesungguhnya adalah kehidupan Kristen yang normal. Seseorang tidak dipenuhi Roh Kudus berarti dia menjalani kehidupan Kristen yang menyimpang, yang salah. Jadi seringkali pikiran kita ini keliru menganggap bahwa wow, ini memang orang-orang yang elit secara rohani. Orang-orang dari kelas khusus nih, kenapa? Wah, dipenuhi Roh Kudus loh. Padahal sudah perhatikan Efesus 5:18 mengatakan apa? Kita semua harus dipenuhi. Berarti ini adalah tanda kehidupan Kristen yang normal. Pria dan wanita, anak laki-laki, anak perempuan, semuanya harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus bukan merujuk pada satu kehidupan yang sepertinya wow, lebih hebat, lebih dalam, lebih tinggi daripada yang lain. Tidak. Tapi semua orang percaya dipanggil untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pengalaman yang bersifat terus-menerus. Bukan pengalaman yang cuma terjadi satu kali. Maka kalau diterjemahkan harusnya hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kenapa? Karena kita tahu Tuhan tahu natur kita sebagai manusia yang mudah sekali mundur rohani, yang mudah sekali kalah dalam pencobaan, yang mudah sekali jatuh dalam dosa. Kalau cuma dilakukan satu kali dipenuhi Roh Kudus, lalu berhenti dan menganggap udah selesai, udah cukup, saudara, kita itu akan menjalani kehidupan yang akan terus-menerus dikalahkan. Kita perlu terus-menerus diperbaharui. Kita tidak hanya perlu diperbaharui, dipenuhi di masa-masa krisis tertentu, tetapi kita perlu untuk diperbaharui setiap hari. Tidak ada momen di mana kita ini sudah mencapai kesempurnaan di dalam hal pemenuhan ini. Saudara, kalau kita memahami ini adalah berita yang memberikan encouragement, dorongan. Kenapa? Bagi orang-orang yang mungkin sering kalah dalam pencobaan, sering jatuh dalam dosa. Saudara, orang-orang seperti ini tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk bisa ditolong, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebaliknya, bagi orang-orang yang merasa cukup, merasa sombong, oh saya sudah cukup dewasa, saya sudah cukup mantep, saya sudah cukup lumayan lah. Saudara, untuk orang-orang yang merasa cukup, ini tidak boleh sombong dan merasa tidak perlu dipenuhi lagi. Karena ini satu pengalaman yang bersifat terus-menerus. Nah, saudara, mari kita lihat perikop ini dan saya ingin bagi dengan bagian ini dengan dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, apa sih artinya dipenuhi Roh Kudus? Ya, kita sering pakai istilah-istilah ini, tapi sesungguhnya apa sih dipenuhi oleh Roh Kudus ini? Saudara, kalau saudara perhatikan di Efesus 5:18 nanti kita baca, Paulus mengatakan begini, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, Paulus tuh memperbandingkan dua keadaan. Mabuk oleh anggur, ya,
Mungkin anggur itu adalah minuman yang boleh katakan ada kadar alkoholnya saat itu. Ya, kita bisa mungkin bandingkan dengan minuman-minuman beralkohol pada saat ini yang bisa membuat orang mabuk. Saudara, mabuk oleh anggur itu dikontraskan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan, mabuk oleh anggur dan dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah dua kondisi, dua keadaan. Seseorang itu dibawa pengaruh atau kontrol sesuatu yang punya kekuatan. Seorang yang mabuk, saudara, itu dibawa pengaruh kontrol dari anggur atau dari minuman beralkohol. Tapi seorang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus itu berarti dia dibawa pengaruh, dibawa kontrol roh yang punya kekuatan ini. Dan seringkali kita mungkin mengatakan begini, kalau lihat ada orang sangat sedih, kita mengatakan, wow, kesedihan itu memenuhi hidupnya. Atau kita mungkin melihat ada orang sangat bersukacita, kita mengatakan, wow, sukacita itu menguasai hidupnya. Saudara, ketika kita mengatakan kalimat itu, kita tahu artinya kan, yaitu apa? Kesedihan atau sukacita itu mendominasi, mempengaruhi keadaan orang itu. Itu artinya, dipenuhi atau memenuhi. Di Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 3 itu dikatakan seorang yang bernama Ananias. Dikatakan apa? Setan memenuhi dia. Atau setan menguasai dia. Saudara, kenapa? Karena saat itu setan mempengaruhi hatinya sedemikian rupa. Sehingga Ananias itu kemudian berbuat sesuatu yang tidak jujur. Kisah Rasul pasal yang kelima. Jadi saudara, kita melihat di sini, Roh Kudus itu kalau dikatakan memenuhi kita, artinya apa? Roh Kudus itu sebagai pribadi yang memiliki pengaruh yang mengontrol. Controlling influence. Yang memotivasi dan mengarahkan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, tadi saya katakan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang percaya. Tetapi dia tidak sekedar ingin tinggal. Tapi dia ingin untuk bisa mengontrol. Dia ingin untuk bisa menguasai hidup kita nih. Jadi kalau bicara kepenuhan Roh Kudus, saudara, ini bicara sesuatu yang melampaui berdiamnya Roh Kudus dalam diri kita. Semua kita memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Tetapi apakah kita memberi tempat untuk dia itu betul-betul bekerja, menguasai, mengatur, mengontrol akan hidup kita nih? Apakah kita betul-betul memakai, memanfaatkan kehadiran dia yang ada dalam hidup kita nih? Maka saudara, kita ini seharusnya memberi tempat. Ya, kita seharusnya mengizinkan untuk Roh Kudus itu bekerja. Dari mana? Dari dalam keluar. Dia sudah ada di dalam diri kita kok. Kenapa kita itu tidak memanfaatkan? Kenapa kita itu tidak mengalami betul-betul kehadiran dan kuasanya yang ada di dalam hidup kita nih? Saudara, itu arti dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus itu betul-betul yang mengambil peran, mengambil alih dan mengontrol akan hidup kita. Kita dimampukan dalam banyak hal karena dia ada di tengah-tengah kita, ada di dalam diri kita. Saudara, kita punya power, punya kekuatan yang menolong kita nih. Saudara, itu arti dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, apa akibat dipenuhi Roh Kudus? Saudara, dua kondisi yang tadi kita lihat, mabuk oleh anggur dikontraskan dengan dipenuhi oleh Roh. Saudara, lihat akibatnya kontras beda. Kalau anggur, itu orang yang dikuasai oleh anggur kehilangan kontrol atas dirinya. Ya kan, jelas sekali ini. Orang seperti ini kita tahu, saudara, dia orang yang mabuk, dia berdiri bisa sempoyongan. Dia mau menyetir mobil, dia tidak bisa menyetir dengan baik karena dia tidak bisa mengontrol mobilnya dengan baik nih. Penilaian dan pengertian tidak ada pada diri orang ini. Karena apa? Dia sedang mabuk berat. Dia mungkin bisa ngoceh, bisa ngomong apa saja yang dia nggak sadari. Baru kemudian besoknya dia sadar. Jadi kehilangan satu kontrol dalam dirinya. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, nantinya adalah orang yang justru akan memiliki self control, penguasaan diri. Salah satu dari buah roh, Galatia pasal yang kelima. Maka saudara, kalau ada orang mengatakan, oh saya dipenuhi Roh Kudus, lalu dia mengatakan gejalanya adalah apa? Gejalanya adalah saya tidak bisa mengontrol, tertawa terus. Bagi saya itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang mengatakan saya dipenuhi Roh Kudus lalu kemudian dia bisa kejang-kejang, gak bisa mengontrol,
Sudah di beberapa kebaktian kita melihat orang ditumpangi tangan dianggap dipenuhi Roh Kudus, lalu orang ini bisa gemeteran, bisa kemudian bertingkah laku tidak terkontrol sama sekali. Sudah bagi saya melihat gejala seperti itu, saya ragukan klaim itu. Karena harusnya dipenuhi Roh Kudus itu kontras, bukan seperti orang mabuk oleh anggur yang nggak bisa mengontrol dirinya. Tetapi dia adalah orang justru akan memiliki self control. Tapi sudah perhatikan lebih lanjut. Dalam kontras ini, akibat dipenuhi Roh Kudus itu kontras dengan anggur. Kenapa? Karena dikatakan anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Saya tidak tahu kenapa Indonesia menerjemahkan hawa nafsu. Harusnya lebih tegas dari itu. Ini bukan sekedar cuma hawa nafsu dalam diri, tetapi ini sudah merujuk pada tindakan-tindakan amoral yang liar. Itu artinya. Maka bahasa Inggris menerjemahkan dengan debauchery. Itu tingkah laku perbuatan yang amoral, yang liar. Orang yang hidupnya itu sudah tidak bisa dikontrol lagi. Dia melakukan hal-hal yang pada akhirnya itu bukan sesuatu yang baik atau berharga. Maka orang yang mabuk itu sudah seperti membuka jalan untuk tindakan-tindakan yang merisaukan orang lain, tindakan yang mengganggu orang lain, tindakan-tindakan yang bisa amoral, tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Tapi sudah perhatikan, kontras dengan dipenuhi Roh Kudus. Kalau sudah baca baik-baik perikop yang kita baca, paling tidak sudah menemukan ada beberapa hal disebutkan oleh Paulus di sini. Akibat dari orang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, dikatakan di ayat yang ke-19, berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Saudara, Efesus 5:18 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21 itu bukan memberikan beberapa perintah lagi. Tapi ayat 19 sampai 21 mau menjelaskan apa sih akibat dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini loh. Dan ini terjadi dalam komunitas gereja. Ya, dikatakan yang pertama, berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Saudara, apa yang digambarkan di sini bukan cara kita berbicara dengan teman segereja kita dalam bentuk nyanyian seperti film-film India begitu. Bukan. Ya, bukan itu. Saudara, bukan ngobrol sama nyanyi. Bukan. Tetapi ini menggambarkan apa, saudara? Satu persekutuan yang ada kalanya memang bisa mencakup ibadah, tetapi yang membawa kepada saling membangun, mutual edification. Saudara perhatikan, mazmur, kidung, puji-pujian itu digunakan oleh gereja mula-mula karena apa? Bukan karena liriknya atau iramanya lebih enak dari yang lain, bukan. Tetapi karena kata-katanya itu mengajarkan kebenaran pada orang percaya. Jadi liriknya dipilih bukan karena nilai artistiknya, tetapi liriknya dipilih karena nilai kebenaran dan kedalaman isinya. Itulah yang ditekankan di sini. Betul, mungkin dalam persekutuan bisa ada acara sama-sama nyanyi. Tetapi selalu dalam bentuk persekutuan ini adalah saling membangun satu dengan yang lain. Baik khotbah yang disampaikan atau sharing yang disampaikan, ya, baik itu mungkin dalam bentuk kelompok besar atau kelompok kecil. Saudara, saya seringkali senang sekali kalau mendengar ada gereja-gereja yang menjalankan kelompok kecil, yang kemudian mereka mengatakan dalam kelompok kecil ini kami bisa sharing, Pak. Sekalipun gak ada pendeta, gak ada guru Injil yang datang, tapi kami bisa sharing, membangun satu dengan yang lain, sharing pengalaman, sharing firman, sharing pengalaman hidup. Saudara, dengan tujuan apa? Mereka ingin untuk saling membangun satu dengan yang lain. Ini mutual edification. Berkata-kata satu dengan lain dengan tujuan untuk mengingatkan, kita punya Allah loh yang seperti ini. Kita punya Tuhan loh. Kita punya Allah Roh Kudus yang menolong kita loh. Jadi saudara, orang yang mungkin sedang kuat rohaninya, itu menguatkan orang yang sedang lemah rohaninya. Saudara, ini diungkapkan dengan kata-kata ini, berkata-katalah nih. Dengan kebenaran-kebenaran tertuang dalam bentuk seperti mazmur, seperti himne, dan seperti nyanyian rohani. Gereja menjadi tempat di mana tempat persekutuan di mana orang saling mengencourage satu dengan yang lain dengan kebenaran-kebenaran rohani. Saya tidak mengatakan begini, kalau kita bertemu dengan teman selalu isinya cuma rohani. Bukan. Kita ada kalanya bicara hal-hal yang biasa, hal sehari-hari. Kita bicara keadaan politik di dunia ini, di Indonesia ini. Kita bicara keadaan ekonomi. Saudara, itu nggak salah. Tetapi apakah cuma itu?
Persekutuan kita di antara orang percaya di gereja ini isinya cuma ngobrolin hal-hal sehari. Tetapi tidak juga ada di dalamnya nilai-nilai kebenaran yang kita bisa sharingkan, kita bisa bagikan untuk membangun iman orang lain. Intinya saudara, apapun kehidupan di penuh Roh Kudus itu adalah kehidupan yang berusaha membangun, memberkati sesama orang percaya, yang berusaha kita untuk bisa supaya anugerah Tuhan itu juga dialami oleh sesama rekan kita. Ini satu tanda gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang dimana anggota-anggotanya saling membangun, bukan saling menjatuhkan, bukan cuma saling mengkritik, tapi saling membangun. Yang kedua, saudara, dikatakan bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini bicara apa? Ini bicara ibadah. Tapi bukan sekedar cuma ibadah rutin. Tapi ini bicara tentang ibadah yang betul-betul dilakukan dengan segenap hati. Worship yang benar adalah worship yang keluar dari hati. Saudara, ada kemungkinan di antara kita, kalau disuruh nyanyi solo, selalu suaranya fales. Tapi dalam ibadah, saudara, kita itu tidak mempertimbangkan fales atau tidak fales suara seseorang. Tapi apakah betul-betul itu keluar dari hati yang sungguh? Ada orang memang suaranya bagus, nyanyinya bagus. Tapi ada jemaat yang kalau nyanyi itu selalu fales. Tapi bagi saya, saudara, itu bukan masalah kemudian menentukan ibadahnya jelek atau tidak, bukan. Sekalipun betul mungkin tidak bisa nyanyi dengan baik, tetapi jangan sedih dan putus asa. Asalkan kita betul-betul menyanyi dan menyembah dari hati yang tulus. Gereja yang dipenuhi Roh adalah gereja yang mengutamakan ibadah dan sadar betapa pentingnya ibadah itu. Maka waktu mempersiapkan ibadah itu bukan mempersiapkan seadanya, apa adanya. Saya kalau kan berkeliling ke berbagai gereja ya, menemukan beberapa gereja yang saya kagum betul-betul dengan suasana ibadahnya, sangat menyentuh pujian, firman dan ketika saya coba ingin tahu lebih lanjut untuk gereja-gereja yang memang ibadahnya ini sangat saya rasakan memberkati ketika saya datang ke gereja itu. Saya akhirnya menemukan saudara, persiapan untuk ibadah itu sangat serius. Ada seorang gembala berkata pada saya begini, Pak, kami punya aturan. Yang akan memimpin pujian, worship leader, singers dan pemusik harus ada di salah satu hari di weekdays itu. Apakah hari Rabu, Kamis, Jumat berlatih. Saya tidak mau mereka berlatih di hari Minggu pagi. Mau pelayanan baru berlatih. Sudah dia tegaskan itu. Saya minta, kalau mau terlibat dalam pelayanan ini, sisihkan satu hari, bersama-sama datang berlatih, mempersiapkan. Setelah ketika saya mendengar sharing dari gembala ini, akhirnya saya katakan dalam hati saya, pantas, sangat layak. Ibadahnya itu bisa baik seperti itu. Setelah heartfelt worship harusnya menjadi ciri khas dari tanda gereja yang dipenuhi Roh. Yang ketiga, thankfulness. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Saudara, orang yang suka menggerutu, suka komplain, bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, mengucap syukur itu ada sederhana ya, pengakuan percaya kita bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Maksudnya adalah untuk kebaikan kita di dalam Kristus. Tapi sayangnya saudara, kita seringkali melihat ada orang-orang Kristen termasuk jemaat-jemaat di satu gereja lebih mudah mengeluh daripada mengucap syukur. Lebih sering mencari hal-hal yang bisa dikritik di gereja daripada membangun. Saudara, kita melihat yang tidak beres, kita cuma berikan kritik. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, kalau terus-menerus habit seperti itu akan gampang sekali pindah gereja. Karena dia nggak puas dengan satu gereja, dia cari gereja yang lain. Dan hal yang sama akan terjadi. Kalau dia tidak puas dengan gereja yang baru, itu dia akan cari gereja yang lain. Saudara, kalau seorang yang sungguh-sungguh mencintai gereja Tuhan, dia bukan orang yang cuma bisa mengkritik, tetapi tidak bisa memberikan hal yang membangun. Semangat mengeluh bagi saya itu semangat anti-Kristus. Karena semangat ini mengingkari kebaikan, hikmat, dan kasih dari Kristus itu. Bahkan di sini dikatakan ucapan syukur itu haruslah senantiasa dan atas segala sesuatu. Saudara, kenapa kita bisa bersyukur senantiasa atas segala sesuatu? Bukan karena kita senang, misalnya kalau ada kejadian buruk yang kita alami lalu, oh saya bersyukur nih dapat kecelakaan, bukan itu. Tapi kita tetap bisa bersyukur, kenapa?
Karena sekalipun harus mengalami hal yang buruk, Allah tidak meninggalkan kita. Sekalipun harus mengalami hal yang buruk, Allah adalah Allah yang tetap mengasihi kita dan kasih-Nya tidak berubah. Bukan karena kita bersyukur kejadian buruk itu, tapi karena kita bersyukur kenapa? Karena kita punya Allah yang tidak pernah berubah di dalam kebaikan-Nya. Bahkan Dia bisa memakai kejadian yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita bisa bersyukur karena di dalam anaknya Kristus itu, Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan karena itu, Dia tidak akan menahan berkat yang mungkin tidak sebanding dengan Kristus yang pernah diberikan kepada kita. Ya, Roma 8 ayat 32 kan, Ia tidak menyayangkan anaknya, yang pemberian paling besar Dia berikan. Masa sih pemberian-pemberian yang lebih kecil dari itu Dia tidak mau berikan? Jadi kita bisa bersyukur kalau kita menyadari bahwa kita punya Allah yang seperti itu. Yang keempat, ketundukan yang tepat. Saudara, ayat 21 memang sepertinya dalam bahasa Indonesia dipisahkan. Ya, kalau dalam Alkitab Indonesia dipisahkan, tetapi sesungguhnya tidak boleh dipisahkan. Karena ini terkait erat dengan hal dipenuhi Roh Kudus. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Kata tunduk, menundukkan diri, ini artinya apa? Seperti seorang prajurit yang ditugaskan di satu tim nih. Dia punya pimpinan. Sekalipun dia senang atau tidak senang dengan pimpinan itu, dia harus patuh pada pimpinan itu. Kenapa? Karena dia bukan bekerja untuk kepentingan diri sendiri, tapi dia bekerja untuk kepentingan tim ini. Kalau mau pergi perang dan pimpinannya memberikan arahan seperti ini, maka prajurit ini harus tunduk nih. Dia melepaskan agenda egoisnya demi untuk apa? Demi untuk kebaikan bersama. Nah, saudara bayangkan kalau ini bisa terwujud nyata di dalam kehidupan dalam setiap gereja Tuhan. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kelembutan dan kerendahan hati. Bukan orang yang sombong dan tidak mau mengalah sama sekali. Bukan orang yang maunya dilayani, tetapi orang yang mau juga untuk melayani. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saya setuju ada orang berkata begini, orang yang menjalani kehidupan dipenuhi Roh memiliki hati sebagai seorang hamba. Demi kemuliaan Kristus, dia mau untuk melayani orang lain. Karena Kristus adalah Raja, maka rasa hormat pada Dia, kita senang dan tunduk pada apa yang Dia arahkan, dan kita mau melayani dengan kasih. Karena itulah yang Yesus pernah katakan kan pada para muridnya, hendaklah kalian saling mengasihi. Saudara, ini proper submission. Dan uniknya begini, saudara perhatikan, setelah bicara tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus, dilanjutkan pembahasan itu dengan hubungan suami istri, lalu orang tua anak, tuan dan hamba. Apa hubungannya ayat 21, tunduklah seorang pada yang lain dalam takut akan Tuhan. Lalu diberi contoh, istri tunduk pada suami dan suami mengasihi istri. Anak tunduk atau taat pada orang tua, tapi orang tua juga mengasihi anak. Hamba atau budak tunduk kepada Tuhan, tapi Tuhan juga memperlakukan hambanya dengan baik. Saudara, saya melihat satu kebenaran sangat penting sekali. Salah satu bentuk nyata orang dipenuhi Roh Kudus adalah dalam relasi rumah tangganya beres. Suami dan istri, orang tua dan anak, ataupun kalau saat itu memang dalam konteks zaman itu hamba juga tinggal di dalam rumah. Saudara memiliki satu kehidupan relasi yang sungguh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Tapi poin yang saya mau tangkap bukan tentang keluarganya. Tapi poin yang saya mau tangkap adalah begini, istri rela tunduk pada suami. Suami kemudian bukan merasa, wow saya atasan ini. Enggak. Tapi suami apa? Mengasihi istri. Anak taat pada orang tua kemudian tidak mengatakan apa? Wah saya bisa mendikte anak saya. Bukan. Tapi orang tua juga mencintai, mengasihi dan menghargai anak. Hamba taat pada tuannya, betul. Tapi dikatakan apa? Tuhan ini juga memperhatikan hambanya dengan baik. Saudara, memang betul dalam gereja kita bisa menghormati orang-orang tertentu kan. Pendeta, ketua majelis, ketua pengurus. Kita hormati, kita respect. Tapi bukan kemudian dihormati merasa apa? Oh saya yang punya power. Seenaknya mau mengatur. Saudara, ketundukan ini adalah ketundukan yang sesungguhnya itu
dilandasi dengan sifat sebagai seorang hamba, mau untuk melayani. Sekalipun sebagai pemimpin, seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang memiliki hati sebagai hamba yang melayani. Saudara coba renungkan 4 hal ini. Terwujud nyata tidak dalam kehidupan jemaat di tempat ini? Kalau kita bicara gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah tanda-tanda ini ada dan nyata? Oke, terakhir. Pertanyaan simpel terakhir adalah begini. Kita udah tahu apa arti ungkapan dipenuhi Roh Kudus. Kita udah tahu apa akibat dipenuhi Roh Kudus. Tapi pertanyaan terakhir adalah bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Saudara, kata dipenuhi itu pasif. Bukan kita yang bisa memenuhi dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Tetapi hanya Roh Tuhan yang bisa memenuhi kita nih. Tapi pertanyaan lebih lanjut adalah begini. Kalau kita nggak bisa memenuhi diri kita dengan Roh Kudus, dan hanya itu tugasnya Roh Kudus yang memenuhi kita, lalu gimana saya melaksanakan perintah ini? Hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya diminta kok. Tapi gimana saya lakukannya? Apa yang saya harus lakukan ini? Kalau memang Roh Kudus yang memenuhi, bukan saya yang bisa melakukan itu untuk diri saya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Paulus di sini ketika bicara tentang bagaimana dipenuhi Roh Kudus, bukan bicara tentang pengalaman-pengalaman tertentu yang kemudian kita bisa jadi patokan. Wow, kalau saya ngalami ini, itu berarti saya dipenuhi Roh Kudus. Saudara, dipenuhi Roh Kudus itu bukan satu pengalaman tertentu yang harus dijalani. Tetapi kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus itu lebih merupakan satu gaya hidup, lifestyle yang harus dipupuk. Bagaimana memupuknya? Saudara nggak bisa cuma membaca di Efesus 5:18. Saya ingin membandingkan dengan satu ayat yang seringkali orang anggap sebagai ayat paralel dengan Efesus 5:18 tadi. Ayatnya adalah di Kolose 3 ayat 16. Dengarkan, ada kemiripan dengan Efesus 5:18 dan seterusnya tadi. Dikatakan di Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang yang akan lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Saudara, surat Efesus sangat mirip dengan surat Kolose. Surat Efesus tadi menyebut ini, berkata-kata satu dengan yang lain, menyanyikan mazmur, pujian, nyanyian rohani. Tadi kita juga baca di Efesus tentang mengucap syukur. Kolose juga bicara mengucap syukur. Kalau di Efesus 5:18 dimulai dengan katakan perkataan ini, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka akibatnya ini tadi. Mutual edification, saling membangun. Ya, lalu kemudian kita melihat ibadah yang baik, sepenuh hati, kemudian saling melayani satu dengan yang lain, ya. Dan ini mengucap syukur dan kemudian saling melayani. Saudara, Kolose 3:16 seringkali orang anggap sebagai ayat paralel dari Efesus 5:18 tadi. Karena ada kemiripan di sini. Tetapi dimulai dengan perkataan ini, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Kolose tidak bicara dipenuhi Roh Kudus. Tapi Kolose bicara ini, perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, di tengah-tengah kamu. Cara kita mentaati perintah untuk dipenuhi dengan Roh adalah bagaimana kita mengizinkan firman Kristus itu tinggal dengan limpahnya di dalam hidup kita. Kita memberi ruang bagi pengaruh firman itu. Kita menyerahkan pikiran kita untuk tunduk pada kebenaran firman. Kita menyediakan hati kita untuk tunduk pada ajaran firman. Dan kita menyerahkan keinginan hati kita kepada ketaatan terhadap firman-Nya. Bukti seorang dipenuhi dengan Roh adalah seluruh aspek hidup orang itu dibentuk, diarahkan oleh firman atau perkataan Kristus. Hidup yang dipenuhi Roh itu dipenuhi dengan kekayaan oleh firman Allah. Firman dan Roh itu orang katakan seperti saudara kembar siam rohani. Nggak bisa dilepaskan. Maka ironis sekali kalau orang mengatakan begitu. Oh, saya dipenuhi Roh Kudus, tapi nggak punya kesukaan berfirman. Bagi saya itu omong kosong.
Ada satu kalimat yang saya pernah baca dalam bahasa Inggris seperti ini, saya terjemahkan dengan bebas. Dengan firman saja kita kering, tapi dengan Roh Kudus saja kita meledak. Tapi dengan firman dan Roh bersama kita bertumbuh. Saya aminkan perkataan orang ini. Kita nggak bisa cuma firman, tapi nggak pernah mengizinkan Roh Kudus bekerja. Atau kita cuma bicara Roh Kudus, seperti membakar semangat, tapi kita nggak pernah bertumbuh. Tapi orang mengatakan with word and spirit together we grow up. Terus saat kita membiarkan firman itu berakar dalam hidup kita, saudara, saya percaya kita akan menjalani hidup yang itulah dipenuhi dengan Roh Kudus. Di Efesus pasal yang pasal yang ke-6 disebut firman itu pedang roh, pedangnya Roh Kudus. Itu senjata yang dipakai oleh Roh Kudus untuk apa? Menolong kita orang percaya untuk bisa menang dalam peperangan rohani. Itu yang dipakai oleh Roh untuk menolong kita. Jadi ironis sekali lagi saudara, kalau ada orang mengatakan dipenuhi Roh Kudus tapi dia nggak punya kecintaan terhadap firman. Saudara, contoh teragung seorang pribadi yang dipenuhi Roh adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Lukas 4 ayat 1 mengatakan dia dipenuh dengan Roh. Itu jelas. Dan kita melihat ciri khas yang nyata dari hidup Yesus yang dipenuhi Roh adalah dia adalah pribadi yang taat pada firman Allah dan taat pada kehendak Bapa. Maka renungkan ini dalam konteks kita bicara tanda gereja yang dipenuhi Roh. Apakah gereja ini adalah gereja yang dimana firman atau perkataan Kristus itu tinggal dengan limpahnya di tengah-tengah kita? Apakah hidup kita semakin serupa dengan Kristus? Ada satu buku yang saya pernah baca, ditulis oleh Mark Dever. Bukunya judulnya adalah 9 Tanda Gereja yang Sehat. Dia sebutkan 9 hal. Yang menarik perhatian saya adalah tanda nomor 1. Dia katakan tanda gereja yang sehat 9. Nomor 1 apa? Dia sebut kalau khotbahnya itu khotbah eksposisi. Khotbah eksposisi maksudnya adalah khotbah yang betul-betul dari firman yang dijelaskan. Jemaat mendengar firman. Bukan mendengar ceramah politik. Bukan mendengar ceramah sosial. Bukan mendengar ceramah psikologi. Tapi jemaat mendengar firman. Dia mengatakan ini bukan hanya tanda yang pertama. Ini tanda yang dikatakan paling penting. Sebab kalau yang tanda pertama ini benar, maka 8 tanda yang lain akan mengikuti. Tetapi kalau yang pertama ini udah gak beres, dia katakan apa? 9 tanda yang lain itu mungkin terjadi, tetapi tidak akan kemudian bisa bertahan lama. Kenapa? Karena iman jemaat tidak didasarkan pada firman. Saudara, biarlah ini menjadi satu perenungan untuk kita. Dan sebagai penutup, saya ingin ajak kita sama-sama membaca ayat ini. Ayat tentang Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus itu? Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus disebut the Spirit of Truth. Roh kebenaran. Kenapa? Karena tugas utama Roh Kudus adalah memimpin kamu, saudara dan saya, masuk dalam kebenaran. Inilah arti seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya gereja di tempat ini, saudara, menjadi gereja yang sungguh-sungguh gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang sungguh-sungguh memberi tempat firman Kristus dengan limpahnya tinggal di antara kita. Mari kita berdoa. Berkati apa yang kami renungkan hari ini Tuhan, dari Efesus pasal yang ke-5, kami belajar apa menjadi tanda-tanda gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami bukan belajar dari pendapat manusia. Kami bukan belajar dari pendapat para ahli. Tapi kami belajar dari pendapat dari firman-Mu sendiri Tuhan. Yang mengajar kami, yang memanggil kami, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan kemudian menjelaskan kepada kami melalui firman-Mu ini, bagaimana akibat dari orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami rindu ya Tuhan, hal-hal yang sungguh baik terwujud nyata sebagai akibat dari penuh Roh Kudus. Itu juga menandai kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Gereja yang dipenuhi dengan jemaat yang saling membangun. Gereja yang dipenuhi dengan jemaat yang menyadari pentingnya ibadah yang segenap hati.
Gereja yang dipenuhi dengan jemaat yang sungguh-sungguh bersyukur, bukan menjadi pengkritik atau perusak gereja. Jemaat yang sungguh-sungguh bisa saling menundukkan diri satu dengan yang lain karena saling mau melayani. Dan juga jemaat yang mengutamakan perkataan atau firman Kristus tinggal dengan limpahnya di tengah-tengah komunitas. Kami berdoa dan mohon pencerahan firman itu menolong kami untuk bisa bertumbuh terus menjadi gereja yang sehat, gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang mengizinkan perkataan Kristus itu tinggal dengan limpahnya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.